Anak ini bernama George. George dibesarkan oleh kedua orang tuanya di salah satu kota di Amerika. Pada saat ini ayahnya sudah memiliki sebuah perusahaan dengan beberapa karyawannya. Namun, meskipun demikian, ibu George merasa tidak puas dengan penghasilan yang diperoleh suaminya itu sehingga dia memutuskan untuk pergi meninggalkan George dan ayahnya. Ayah George sangat mencintai istrinya dan selalu berharap istrinya akan segera kembali. Akhirnya, keinginannya menjadi kenyataan ketika ibu George pulang ke rumah. Namun, George yang sebelumnya ditinggalkan ibunya itu merasa tidak senang dengan kedatangan ibunya. Semenjak ibu George pulang, ayah George kembali bekerja dengan semangat. Akan tetapi, usaha ayah George gagal dan perusahaannya akhirnya bangkrut. Melihat keadaan itu, George bertekad bagaimana caranya untuk tidak jatuh miskin. Oleh karena itu, George bersama sahabatnya yang bernama Tuna pergi ke kota California. Di kota itu, mereka tinggal di lingkungan yang banyak dihuni oleh pramugari. Disitulah George berkenalan dengan seorang pramugari bernama Barbara. Setelah beberapa hari, George menyadari bahwa di sekitar situ banyak orang yang mengkonsumsi barang terlarang. Melihat itu maka dimanfaatkan sebagai peluang bisnis. Tuna membeli oregano dan ingin menjualnya kepada orang-orang di sana. Namun, Barbara menganggap oregano adalah jenis barang yang kualitasnya rendah sehingga tidak akan laku di pasaran. Oleh karena itu, Barbara memperkenalkan Tuna dan George kepada Derek, seorang pemasok di daerah itu. Saat pertama kali bertemu, Derek harus memastikan bahwa mereka berdua bukanlah aparat atau detektif yang sedang memata-matai. Setelah George berhasil meyakinkan Derek bahwa mereka hanyalah orang biasa, akhirnya Derek menawarkan marijuana dengan kualitas tinggi. Meskipun marijuana merupakan jenis barang yang mahal, George yakin dia bisa menjualnya sehingga menerima tawaran dari Derek. Setelah bekerja sama dengan Derek, George dan Tuna mulai memasarkan barang itu kepada orang-orang, bahkan ia mendapat julukan sebagai Boston George. George menjadi pemasok obat terlarang terbesar di Amerika pada sekitar tahun 70-an sampai dengan tahun 80-an. Pada suatu ketika, Dolly, teman George yang merupakan seorang mahasiswa, mampir ke rumah George di California. Di sana, Dolly memberi saran kepada George agar memasarkan obat itu di beberapa kampus karena ia yakin banyak mahasiswa yang menginginkan barang itu. Setelah mendengar saran tersebut, George mempertimbangkan cara untuk menyelundupkannya. Keesokan harinya, George memberitahu Derek agar mengirim barang melalui pesawat dan memasukkannya ke dalam koper milik Barbara untuk mengelabui petugas. George yakin bahwa Barbara sebagai seorang pramugari tidak mungkin diperiksa. Derek awalnya takut akan ketahuan, tetapi George meyakinkannya bahwa rencananya akan berhasil. Hari berikutnya, George mulai melaksanakan rencananya dan berhasil menitipkan barang tersebut ke dalam koper Barbara. Semua berjalan sesuai rencana, George mendapatkan konsumen baru dan pesanan semakin banyak. Beberapa minggu kemudian, George dan teman-temannya mulai menghitung keuntungan dari bisnis tersebut. Di saat itu, George merasa seharusnya ia yang mendapatkan lebih banyak keuntungan. George lalu memutuskan untuk membeli langsung kokain dari produsen. Setelah mencari dan menemukannya di Meksiko, George membeli barang haram tersebut dengan jumlah yang sangat besar. Awalnya, produsen tersebut ragu dan takut tertipu oleh George. Namun, George memberikan tawaran keuntungan sebanyak $50.000, sehingga produsen setuju untuk menjual barang tersebut. George menyewa sebuah pesawat agar pendistribusian barang mereka lancar dan tidak diketahui oleh petugas keamanan. Transaksi tersebut berjalan dengan lancar, bahkan George memberikan keuntungan lebih banyak.
Bisnisnya semakin sukses dan George bisa membelikan rumah baru untuk Barbara serta sering menggelar pesta untuk teman-temannya. Kini, George hidup dalam kekayaan dan dikelilingi oleh orang-orang yang dekat dengannya. Setelah George merasa telah memiliki penghasilan yang sangat tinggi, ia mengenalkan Barbara kepada orang tuanya. Namun sayangnya, pertemuan itu tidak berjalan seperti yang diharapkan karena kedua orang tua George justru bertengkar di depan Barbara. Hal ini membuat George kesal dan meminta Barbara untuk pergi dari situ. Setelah mereka keluar, George mengatakan kepada Barbara bahwa ia tidak ingin memiliki hubungan seperti kedua orang tuanya dan tidak ingin keluarga kecilnya mengalami nasib yang sama dengan dirinya. Saat itu, Barbara menenangkan George dan meyakinkan bahwa masa depan mereka tidak akan seperti orang tua George. Namun sayangnya, kebahagiaan George mulai pudar ketika ia ditangkap dengan tuduhan kepemilikan obat terlarang dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Hukuman ini membuat Barbara sangat sedih dan ia berkata bahwa ia tidak bisa menunggu George selama itu. Ternyata Barbara juga mengidap penyakit kanker yang tak dapat bertahan lama, dan akhirnya meninggal. Berita itu membawa duka yang sangat mendalam bagi George dan teman-temannya karena mereka kehilangan orang yang dianggap seperti keluarga mereka sendiri. Setelah Barbara meninggal, teman-teman George pergi masing-masing, sementara George hidup sebagai buronan polisi. George pulang ke rumah orang tuanya karena ia merasa rindu kepada mereka. Namun, saat ia sedang melepaskan rindu kepada ayahnya, tiba-tiba polisi datang ke rumahnya. Ternyata, yang menghubungi polisi adalah ibu George sendiri yang merasa malu memiliki anak seorang bandar obat terlarang. Akhirnya George ditangkap dan dipenjarakan lagi. Di dalam sel, dia bertemu dengan Diego yang mengenalkan diri sebagai tahanan kasus pencurian mobil. Namun, George berbohong bahwa dia adalah narapidana kasus pembunuhan. Pada malam harinya, Diego bercerita bahwa ada 2 cara untuk keluar dari penjara, yaitu melarikan diri atau menjadi pengajar di kelas penjara. George memikirkan rencana agar bisa segera keluar dari penjara dan akhirnya menjalankan aksi kedua sebagai pengajar. Di kelas itu, George mengajari para narapidana cara menyelundupkan obat terlarang tanpa ketahuan. Dari cerita George, Diego mengetahui bahwa teman selnya adalah seorang bandar obat terlarang dan mengingatkan George tentang El Magico, seorang pengedar terkenal di Kolombia. Di malam itu, Diego juga menceritakan tentang kokain dan jaringan penyelundupannya. Setahun kemudian, George dinyatakan bebas bersyarat dan kembali tinggal bersama orang tuanya. Dia memberi kabar kepada Diego, yang mengajaknya untuk kembali terjun ke dalam bisnis obat terlarang. Meskipun awalnya menolak, George akhirnya mengikuti jejak Diego dan mereka membuat tim serta merencanakan penyelundupan barang dan pembagian keuntungan. Selain itu, George juga harus bertemu dengan pemasok bandar lain untuk menggantikan Diego. Meski berbahaya, George harus melakukannya karena tidak punya pilihan lain. Transaksi berjalan lancar, tetapi sayangnya Diego memberi kabar bahwa dia kembali masuk penjara. George harus menggantikan peran Diego untuk mendistribusikan barang kepada konsumen. 3 hari kemudian, George berhasil memasarkan barang tersebut bersama Derek dan memperluas pasar hingga mendapat keuntungan besar. Karena usahanya yang sukses, George dikenal sebagai bandar yang pemberani dari Amerika dan diundang ke Kolombia oleh El Padrino bernama asli Pablo Escobar, seorang bandar terkenal di sana. Pablo memiliki jaringan yang sangat luas dan banyak anak buah.
Untuk bertemu dengan Pablo, George harus melewati pemeriksaan ketat karena jika terlihat mencurigakan atau berkhianat, Pablo tidak segan-segan menembaknya hingga tewas di tempat. Ternyata, Pablo justru menyambut George dengan hangat. Dia mengagumi kinerja George yang efektif serta penuh keberanian. Oleh sebab itu, dia ingin menjalin kerjasama dengan George. Karena George adalah orang yang setia kawan, dia mengingatkan Pablo bahwa dia harus mengajak Diego dan timnya untuk berdiskusi. George berkata bahwa keberhasilannya tidak lepas dari peran yang dijalankan oleh teman-temannya. Pada awalnya, Pablo merasa sedikit keberatan, akan tetapi karena melihat kesungguhan George, akhirnya dia pun menyetujui hal tersebut. Dan mereka pun tergabung dalam satu jaringan yang sama. Kini kerjasama antara George dan Pablo membawa keuntungan besar bagi kedua belah pihak. Mereka berhasil memperluas jaringan dan melipat gandakan keuntungan. George dan Diego pun menyimpan uang mereka dalam sebuah bank saat mereka berada di puncak kesuksesan. Tidak lama kemudian, Diego memutuskan untuk menikah dan menggelar pesta yang sangat meriah. Dia mengundang semua temannya, termasuk George. Di pesta itu, George bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Mirta. Mereka pun jatuh cinta pada pandangan pertama dan akhirnya mereka juga menikah. Setelah George menikah, dia mengenalkan Mirta pada kedua orang tuanya. Pada saat itu, Mirta sudah hamil, namun sayang dia adalah seorang pecandu. Mirta tidak bisa lepas dari obat-obatan itu. Sementara ayah George yang melihat kekayaan George sekarang sudah mengetahui bahwa George kembali lagi terjun dalam bisnis itu, tetapi ayah George tidak melarang hal itu karena dia meyakini anaknya itu sudah dewasa dan bisa membuat keputusan sendiri. Dia percaya bahwa George adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Ayahnya berkata selama George bahagia maka dia juga ikut bahagia. Sayangnya, suatu hari bisnis George dan Diego menemui masalah. Mereka bertengkar karena ada transaksi yang bermasalah dan akhirnya George tertembak oleh salah satu anak buahnya. Dari situlah George menyadari bahwa ada yang tidak beres antara Diego dan Derek. Setelah George berusaha mencari tahu, ternyata Diego sudah punya pulau pribadi dan menjalankan bisnisnya dari sana. Dari situ George menyadari bahwa Diego telah mengkhianatinya dan menimbun keuntungan untuk dirinya sendiri. Pada hari berikutnya, George datang ke pulau Diego. Dia menemui temannya itu dan menumpahkan semua kekesalannya. Dia marah karena Diego dan Derek ternyata diam-diam bekerja sama untuk melakukan transaksi di belakangnya. Dan Diego pun tidak merasa bersalah, justru mengungkit perannya saat menyelamatkan George dalam bisnis ini. Karena George merasa sia-sia berbicara dengan Diego, dia pun pergi dan mengundurkan diri dari bisnis itu. Setelah dari pulau itu, George pulang dan langsung menemui istrinya. Dia berkata bahwa dia akan keluar dari bisnis itu dan memulai hidup baru bersama keluarga kecilnya. Saat ini, dia merasa bisa hidup berkecukupan dengan tabungan sebesar 60 juta dolar atau sekitar 800 miliar rupiah. Beberapa bulan setelah itu, Mirta melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat lucu dan diberi nama Christina. Namun, pada hari yang sama, George justru sakit parah sampai harus mendapatkan perawatan khusus dan rehabilitasi. Sejak anaknya lahir, seperti memiliki harapan baru, diyakini bahwa George menjadi seorang ayah yang sangat memperhatikan anaknya. Dia selalu merayakan ulang tahun Christina dan hidup sebagai keluarga kecil yang bahagia. Kurang lebih 5 tahun berjalan, George berhasil untuk hidup bersih dari obat-obatan terlarang.
Oleh sebab itu, pada hari ini, Mirta merayakan ulang tahun George yang ke-38. Dia mengundang teman-teman lama George, dan salah satunya adalah Derek. Di sana, Derek merasa bersalah dan meminta maaf, mengaku bahwa dia bersalah dan berkhianat. Namun, sekarang justru Diego menipu Derek dan menyingkirkannya dari bisnis itu. Akhirnya, setelah mendengar cerita Derek, George pun merasa simpati dan memaafkan temannya itu. Tibalah pada acara pemotongan kue, dan mereka semua terlihat gembira dan senang. Tetapi tiba-tiba datang FBI dan langsung menangkap George. Meskipun George sudah sering ditangkap oleh polisi, George merasa sedih karena dia sudah memiliki Christina. Di kantor polisi, George diperiksa oleh seorang detektif. Meskipun begitu, dia tetap memikirkan kondisi keluarganya. Oleh sebab itu, George pun menandatangani kontrak kesepakatan dan membayar uang jaminan demi keselamatan istri dan juga anaknya. George pun kembali ke rumah orang tuanya dengan status menjadi buronan lagi. Kali ini, ibu George benar-benar marah padanya dan tidak ingin menemui anaknya. Ayah George berusaha memberikan pengertian kepada George bahwa ibunya marah besar setelah mengetahui bahwa George sudah melakukan kesalahan berulang kali. Akhirnya, George pun tahu diri dan membatalkan rencananya untuk tinggal di sana. Di esok harinya, George pergi ke bank untuk mengambil uangnya, namun ia diberitahu bahwa uangnya telah dibekukan dan dijadikan aset negara sehingga tidak bisa digunakan lagi. Hal ini membuat keluarga George hidup dalam kemiskinan dan membuat istrinya terus-terusan marah. Kemarahan Mirta ini membuat Christina sedih dan mengingatkan George pada masa kecilnya. Oleh karena itu, George mencoba menghibur Christina dan berjanji akan membuat segalanya baik-baik saja. Malam itu, Mirta masih marah-marah dan di bawah pengaruh obat, ia berteriak-teriak di tengah jalan dan akhirnya ditangkap oleh polisi. George pun dijebloskan kembali ke dalam penjara. 3 tahun kemudian, Mirta mengunjungi George di penjara untuk mengajukan gugatan cerai dan mengambil hak asuh Christina. Hal itu membuat George merasa sangat sedih, namun Christina juga marah kepada ayahnya karena menganggap ayahnya meninggalkannya. George berusaha memperbaiki hubungannya dengan Christina setelah ia keluar dari penjara, dan dia selalu mengantar jemput anaknya ke sekolah. George meminta maaf kepada Mirta dan ingin merawat Christina, tetapi Mirta tidak mengizinkan karena uang tunjangan dari sekolah Christina belum pernah dibayar oleh George. Hal ini membuat George berpikir ulang dan mencari pekerjaan. Setelah itu, George kembali menghubungi Derek, dan Derek memberitahu bahwa mereka akan menyelundupkan narkoba dan bergabung dalam sebuah tim untuk menjalankan misi tersebut. George juga bercerita kepada Christina bahwa ia akan pergi keluar kota untuk bekerja dan berjanji akan menjemput Christina untuk pergi ke California bersama-sama. Awalnya Christina tidak mempercayai ayahnya, namun George bersumpah akan memenuhi janjinya itu. Esok harinya, George bertemu dengan timnya dan menghitung keuntungan serta berencana untuk melipat gandakan keuntungan tersebut. Dia juga bercerita bahwa sebentar lagi dia akan tinggal di California bersama anaknya. Namun sayangnya, pertemuan itu hanyalah jebakan dari polisi untuk menangkap George, dan dia pun akhirnya ditangkap. Satu-satunya hal yang membuatnya sangat sedih adalah karena dia melanggar janjinya kepada Christina. Di malam itu, pengacara George memberitahu hukuman untuk George dan memberi kabar tentang ayah George yang sudah tua. Pengacara itu bahkan membawa sebuah perekam suara untuk menyampaikan pesan George kepada ayahnya.
Dalam rekaman itu, George menyampaikan bahwa dia mengenang masa kecilnya bersama sang ayah. Saat itu, dia merasa bahwa ayah adalah orang terkuat di dunia, dan hal itu membuatnya ingin menjadi sosok seperti ayahnya. George juga memuji ayahnya dan membenarkan nasihat ayahnya tentang nilai uang yang tidak seberapa penting. Berbulan-bulan kemudian, George melihat Christina mengunjunginya, dan dia benar-benar merindukan anaknya itu serta ingin segera bertemu lagi. Namun sayangnya, itu hanya hayalan George karena ternyata Christina tidak pernah mengunjungi ayahnya selama dia berada di penjara. Saat itu, George menyadari bahwa hidupnya telah hancur karena terlalu mengejar ambisinya, dan dia pun menyesal karena selama ini hanya memikirkan uang dan mengabaikan keselamatan dirinya bahkan orang-orang terdekatnya. Dan film pun berakhir.